come on lah, bahasa Inggris tuh sudah. We are living in 2025, coming soon. Come on, what are you guys thinking? Pokoknya. Hi everyone, welcome back into my channel, and this is Sobat Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to watch us. And today I'm not alone. I have Hello everyone, assalamualaikum. Ajis is in purple. No, it's not. It's maroon. Maroon. Yeah. Maroon ke It's purple? Maroon. Maroon ya. Wow. Baju baru sepertinya ya, Yes. guys. Yes. Kok yes? Yes. Oke, nah Mister, kemarin kita sudah mereaksikan tentang SPM di Malaysia. Masih ingat SPM itu adalah Sijil Pelajaran Malaysia. Itu ketika mereka mau lulus daripada SMA, High school ya. high school seperti itu. Tes bahasa Inggrisnya saya angkat tangan deh seperti itu. Nah ternyata nggak hanya di situ, nggak sampai di situ tes bahasa Inggris mereka. Nah ketika mereka mau masuk university pun ada tes bahasa Inggrisnya. What? Wow. Question is, pertanyaan apakah ini diberlakukan untuk semua calon mahasiswa yang berbeda jurusan? Artinya nggak hanya untuk mahasiswa jurusan bahasa Inggris atau pendidikan bahasa Inggris seperti itu. Kayaknya ini buat semuanya nggak sih? Kalau buat semua sih, misalnya dia mau ambil jurusan seni tari, ambil tes ini juga ke? Nah, I'm not sure actually. Oke, namanya MUET. Kalau bahasa Indonesia namanya MUET. Malaysia University English Test. Kind of Malaysia University English Test. English Oke, test. paper speech. Speaking. Wow. Paper and speaking. Paper and speaking. Coba kita tengok ya seperti apa. Everyone penasaran banget. Jadi setelah SPM ada tes lagi. Ini untuk masuknya ya, untuk masuk university. Sabar ya guys. Semoga kalian bisa semua ya. 1, 2, 3. Paper 2 speaking. This is a recording of MUET, Malaysian University English Test, Paper 2, Speaking. For Part 1, each candidate is given a task sheet. Part 1. Then they each Berarti ada have 2 part minutes 2. to prepare their responses, after which they would be given 2 minutes to present. For Part 2, candidates would turn to the next page of the task sheet. They would be given 3 minutes to prepare and 8 to 12 minutes to discuss the topic. 8 to 12 minutes. Discussion, That's they long. support or oppose the other candidate's views. This is the seating arrangement. My God! Scary. Good morning, everyone, and welcome to Oh my God. test. There are 2 parts to this test. We'll start with Seperti part orang mau 1. ijab kabul. Okay, candidate A, it's Sudah your sidang. turn first. Sudah sidang. Talk about the importance of what and when people eat. You may begin. Good morning, examiners and friends. So, it is important to be healthy. What are the ways to keep healthy? So, in my opinion, it is very important to know what and when people eat. For example, as we all know, the saying goes, an apple a day keeps the doctor away. We need to know what are the type of food that we need to eat which will keep us healthy. And it is important because we need to have because it makes us strong and balanced diet. For example, consume more fruits and vegetables. When we consume more fruits and vegetables, it has a lot of minerals and vitamins which will prevent a lot of diseases such as obesity, which is a common problem in Malaysia. Besides that, we need to consume less fried food or junk foods, especially among the children. Children love junk food. And we need to, Oh my and we God, need to address to them tatapannya daripada this examiner food is itu bad. mengerikan. More vegetables. Right, thank you, candidate A. Candidate B, talk about the importance of exercise. Oh, a different topic. Yeah. A very good morning to examiners and my fellow candidates. Today I'll be talking about the importance of exercise that we're able to keep us healthy in daily life. First and foremost, I Important feel to be like healthy. while you're exercising, Importance of you're able exercise. to stay away from sicknesses and diseases. When you exercise, your excretory system goes to work, and your sweat, which will excrete out from your sweat glands, consists of mineral salt and urine. All this
toxic substances while you excrete out, it's able to eliminate and able to help the body to The terminology are just amazing. Alright, so let's start with our discussion. So discuss how healthcare can best be improved. You may begin. A very good morning to examiners and my fellow candidates. I believe that two of the best ways to improve healthcare will be having more doctors, because the wait time for general hospital is too long. For example, general hospital in university, Examinernya ada dua ya. Yang satu kayaknya timer, tapi I don't know ya. Wait for your call, which accumulate to days and weeks and months. And looking at the education, if we're able to educate the people of Malaysia, for example, taking care of our own hygiene, we are able to clean. We have to educate the Malaysians to wash our hands before and after taking food, and this will actually reduce the possibility of getting sickness. I agree with what you've said, all of you. But also, I have to say, one way that we can improve healthcare in Malaysia is by improving our hospital buildings. You see, right now most of the hospitals that we have here, especially the general hospitals, they're all run down, they're old, they don't have many facilities that are able to hold many people, since we do have a large number Jadi of ini people diskusi in Malaysia topik who do kedua require sepertinya healthcare, ya. especially in general hospitals. Bisa menyanggah dan it's very bisa important that mendukung we do fix pendapat up these yang lain. places, we do add more wards, we do add bigger waiting areas, and also so that we're able to handle many people, so that we're able to look at many people who are waiting to receive medical attention. I agree as well with candidate B and candidate C that actually the cost of medicine plays an important factor. Even though we may have more doctors, well-trained nurses, and many hospital buildings, if you have access to those but you are unable to afford the medicine, it is basically pointless to have a checkup with the doctor. And I agree as well that education is, like what candidate A said, They're the very talking like a roots politician. to Gayanya developing a itu good udah sangat healthcare in the country. luar biasa I agree banget. that cost of medicine is one of important way to improve healthcare, but in another point of view, right, cost of medicine would be a problem if it's a private hospital, because usually when you talk about private hospitals is where the medical bills and everything is really high. But in like government hospitals, there's the problem is lesser. The problem is more on from what candidate C said, that they have to wait for a very long line. So it feels like there are several problems that require different ways to approach. Correct, but I think we can agree that education would lead to all these solutions. For example, through education, with a better education, you get to encourage more doctors to be passionate about their job, and you get to train nurses to be better. Ya, and to masalah-masalah ini more harus mulai dipikirkan oleh mahasiswa patients as well. seperti itu. Jadi With education, diberikan you also topik-topik understand seperti ini yang the sangat type of relate medicines you banget. need to consume and the proper prices for it, so you do not get conned by perhaps pharmacies that are not properly regulated. So that's the end of our exam for today. Thank you very much. Itu masih pertanyaan aku guys, tolong dijawab apakah ini happen atau terjadi ke semua jurusan, bukan hanya jurusan bahasa Inggris dan pendidikan bahasa Inggris seperti itu. Karena menurut aku, yang aku lihat itu mereka sangat tenang. Aku nggak tahu ya, I think they are so mature, menunjukkan ketenangannya. Walaupun I can read that they are nervous, very nervous inside, but ketika mereka mencoba memberikan opini mereka atau pendapat mereka sangat like very much mature, berbicara seperti seorang politician gitu, sangat enak banget didengar. Dan luarnya biasanya lagi Mister, ini aku bisa highlight banget dari SPM kemudian ke MUET, anak-anak dibiasakan untuk berbicara dengan fakta, dengan bukti, dengan supporting evidence seperti itu, dari pendapat mereka ataupun dari hal-hal yang sudah mereka ketahui seperti itu. Jadi mereka nggak terbiasa untuk berbual sesuatu yang tanpa ada fakta. Karena mereka kenapa? Dari lulusan sekolah mereka sudah harus dimintain untuk tes speaking. Harus ada faktanya ketika kalau ngomong, mau melihat rumah sakit seperti apa, atau pentingnya pendidikan seperti apa, ataupun makanan yang sehat. Itu vocabulary-nya keluar dari tubuh kamu, itu mineral salt, itu aduh ngeri banget. Itu aku nggak tahu di usia mereka untuk terminologi seperti itu. Wow. What I'm pretty sure about adalah
MUET ini adalah salah satu persyaratan untuk seluruh program studi yang ada di universitas di Malaysia. Mengerikan. Menurut saya ya, karena they use English as a language to deliver the study program. Make sense, ya. make sense. Jadi MUET ini untuk memastikan bahwa mereka tidak akan confused during the lesson, during the class that will be held by lecturers in the university, ya, pensyarah gitu. Jadi mereka harus memastikan dulu bahwa kandidat-kandidat ini adalah orang-orang yang dapat menerima ilmunya tanpa harus struggling dengan bahasa Inggris gitu. Makanya kenapa topik-topik yang diangkat gitu ya, yang diberikan adalah topik-topik yang memang sebenarnya elevating their critical thinking gitu. Critical thinking, analytical thinking gitu. Karena kan when you are students in the university, it's not only about sharpen your knowledge. Betul. It's about how you contribute to the society, ya kan gitu. It's about diharapkan mampu membangun bangsa bersama-sama, how you build and develop your contribution program to the society gitu. Jadi memang hal-hal seperti inilah, topik-topik seperti inilah yang diangkat. Aku bayangkan dari tadi kalau ini happen ke University Indonesia, ambil Indonesian University, maka banyak banget orang yang ngambil kursus bahasa Inggris. Sebelum ikut tes ini pasti kursus English course di Indonesia pasti sangat ramai orang untuk prepare ke sini. Tapi seperti orang Malaysia sudah sangat ini berkesinambungan, Mister. Jadi dari SD, sekolah kebangsaan, sekolah rendah seperti itu mereka tuh sudah dibiasakan seperti itu. Jadi ketika sudah masuk ke tahap ini, mereka nggak harus cari English course lagi seperti yang ada di tempat kita. Ketika kita mau cari lamaran kerja, mau siap-siap kerja, tahu besok adalah interviewnya pakai bahasa Inggris. Seminggu sebelumnya kita sibuk cari English course di mana, cari guru private untuk bisa upgrade our skill. Kalau kita melihat ini fenomena ini secara holistik ya, Mister, being an education field atau ketika kita bersekolah itu kan berarti kita disiapkan, we are prepared toward the real community ya. Nah, real community kan ini adalah dunia gitu. Jadi kalau kita meletakkan dunia sebagai yang memiliki demand terhadap produk dari sekolah-sekolah itu, ya kita pasti akan menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu sih, Mister. Itu makanya mereka melihat target mereka. Karena target mereka tahu target mereka itu nggak hanya dalam negeri gitu ya. Karena tahu mostly beberapa murid akan lanjut ke luar negeri seperti itu. Jadi kemampuan mereka itu nggak hanya kemampuan daily conversation seperti itu, tapi kemampuan yang sudah memiliki analytical thinking and critical thinking. Atau mungkin it's not only about ya ini untuk kalian yang mau keluar di luar negeri atau luar negeri, it's not only about it, tapi lebih kepada increasing attractiveness for global citizen to be attracted to invest in Malaysia. Jadi mereka jadi percaya, orang Malaysia. Pemerintah pendidikannya itu sudah sangat ready nih orang-orangnya. Sudah sangat ready, komunikasinya dalam bahasa Inggris. Investor juga jadi percaya, it's not a challenge to speak in English untuk mendeliver pesan-pesan, untuk berkomunikasi gitu, untuk memajukan perusahaan. Betul. Jadi it's not necessarily about komunikasi. Orang-orang yang mau keluar negeri kita siapkan. No, ini untuk negara mereka sendiri. Betul. Ini untuk menarik para investor dunia gitu ya, untuk menginvest modal mereka atau perusahaan mereka. Itu pun sebenarnya target bonus, Mister, bonus target, tapi sebenarnya untuk uplift their citizens ability and capability seperti itu. Kemudian adian gimana investor melihat mereka itu bonus banget. Bonus karena gini, when you believe that knowledge is not only in their own country and many scientific book is delivered in English, itulah yang namanya bahasa itu kan kunci membuka jendela dunia kan. Buku adalah jendela dunia dan bahasa adalah kuncinya. Betul kan? Betul. Bahasa adalah kunci dari jendelanya. Kalau dibilang buku jendela dunia, bahasa adalah kuncinya. Dengan menguasai bahasa internasional, maka jendela dunia itu akan terbuka. Dan terbuka juga lah ilmu untuk mereka semua gitu. Jadi sebenarnya kenapa kita takjub sekali melihat MUET ini anak-anak, pasti kan mereka 18 years old, 17 years old. Ya kan when they are ready to enter the university kan pasti sangat muda usianya gitu. Tapi the way they speak in English very mature, very personalnya sangat santai. Gitu. Makanya aku bilang, aku percaya mereka sangat deg-degan, sangat nervous, tapi the way they deliver, the way they can hide the nervous inside itu luar biasa banget.
Kalau di Indonesia sehingga saat ini, correct me if I'm wrong ya teman-teman yang ada di Indonesia, untuk syarat kelulusan university loh, bukan syarat untuk masuk university, tapi syarat kelulusan university itu kamu harus ikut tes TOEFL. Ya betul, aku ya. Nah, seperti itu kan, harus ikut tes TOEFL. Yang mana kalau tes TOEFL itu, correct me if I'm wrong, hanya tertulis. Betul. Tidak ada speaking seperti ini. Betul. Dan boleh dari berbagai macam sumber tes TOEFL. Betul. Betul. Tidak sebuah dari satu lembaga. Jadi betul. Tes TOEFL yang ini bisa kita nego mungkin. Tes TOEFL yang di sebelah sana bisa sangat ini tidak boleh, sangat ini ya, sangat strict gitu. Tapi ya udah, nggak usah tes, bisa kok hasilnya gitu. Nah, itu another thing yang happen di Indonesia seperti itu. Yang masih sangat jauh ketika rakyatnya ataupun lulusannya, graduate-nya itu harus bisa kita andalkan untuk berbahasa Inggris itu masih sangat susah. Betul. Bahasa Inggris it's not only about you write, you read, and you listen. It's also about how you deliver, how you state your idea. Being a student in university is about how you contribute your idea to society, to the larger environment. Kalau nggak bisa ngomong dalam bahasa Inggris ya gimana kontribusinya gitu kan. Nah, makanya Mister, untuk kalau Mister nanti mau melanjutkan atau saya mau melanjutkan gitu ya, postgraduate atau pasca sarjana di negara Commonwealth, mereka itu salah satu requirements-nya adalah IELTS. IELTS itu salah satu skillnya adalah speaking. Jadi itu setara dengan muat ini Mister. Muat ini dibikin setara dengan itu membuat anak-anak Malaysia nggak kaget lagi nanti ketika sudah ada dimintain tes seperti ini gitu ya. Betul gitu. Nah, jadi bentuk tes yang ada di Indonesia tuh masih seperti mengharapkan orang Indonesia tuh jadi pasif aja. Pasif English. Baca buku aja, paham-paham aja gitu. Oke, you go, ya I go. But what do you think about this? Kayak mana? Macam itu seperti itu. Jadi nggak produktif sepertinya untuk bisa berkontribusi. Jadi ya seperti ngomong nanti kalau orang mau bekerja sama dengan kita ya mikir-mikir lagi. Paham nggak dia ketika saya memberikan instruksi dalam bahasa Inggris seperti itu? Harusnya didorong sama pemerintah juga, disupport sama pemerintah juga gitu. Maksudnya karena di Indonesia itu untuk pendidikan ataupun pelajaran bahasa Inggris beberapa sekolah sudah dihapuskan, Mister, gitu. Awalnya dimasukin muatan lokal, kemudian sekarang udah dihapuskan beberapa sekolah untuk pelajaran bahasa Inggrisnya seperti itu. Really? Oh, thanks God we work in international one, but when you look back, the sekolah-sekolah yang di desa, sekolah-sekolah kampung, sekolah-sekolah beberapa sekolah negeri, bahasa Inggris sudah nggak ada. Kayak mana tuh? Pemerintahnya gimana gitu loh. Maksudnya mau mengharapkan anak-anaknya bisa bersaingan dengan orang-orang internasional gitu. Sedangkan pelajaran bahasa Inggris dihapuskan. Tidak diadakan, tidak disupport, tidak diberikan ruang. Cannot be like this. Sedih aku. Jadi kalau misalkan mungkin salah satunya gini, oh ya nggak apa-apa kita dorong anak-anak kita menjadi entrepreneur aja di Indonesia gitu, menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang Indonesia, but cannot. Entrepreneur juga butuh bahasa Inggris. Even though you want to be an entrepreneur, even though you want to nggak harus jadi entrepreneur aja. Kalau kamu mau terbang ke luar negeri, kamu nggak usah terbang ke luar negeri, nonton Netflix, nonton film, baca ingredients, baca bagaimana cara masak Maggi. Kamu juga harus tahu bahasa Inggris. Iya. Seperti itu kan. Iya, sedih sih kalau faktanya bahasa Inggris dihapuskan sih ya. Nggak di semua sekolah sih, tapi di beberapa sekolah gitu. Ya, that's the thing. Justru ada gap kan, Mister, gitu. Ya nanti yang yang sukses makin sukses, yang kurang makin kurang dong. Jadi makin ada gapnya gitu loh, masyarakat Indonesia gitu. No, I strongly suggest or encourage. Ini kan pemerintahan baru ya, Mister ya. Betul. Semoga Bapak Presiden kita yang baru bisa mengencourage atau memberikan instruksi pada menteri-menterinya yang relate pada pendidikan, menteri pendidikan gitu ya, untuk menghadirkan lagi pelajaran bahasa Inggris ke dalam kelas-kelas sekolah gitu, karena ini bukan tentang bagaimana kita tidak menjadi sangat nasionalis kok. It's not about it. Menurut saya being nasionalis adalah bagaimana kita belajar sejauh-jauhnya, belajar setinggi-tingginya untuk mengembangkan dan memajukan lagi negara kita. Betul sekali. Nah, ini ada nih, sebelumnya pada tahun 2013 melalui Permendikbud 67 2003, mata pelajaran bahasa Inggris telah dihapuskan dari kurikulum sekolah dasar. Tujuannya ada siswa sekolah dasar meningkatkan kemampuan penguasaan bahasa Indonesia terlebih dahulu sebelum bahasa asing.
tampilkan di sini. Nanti aku tampilkan seperti itu. Jadi tujuannya adalah biar anak-anak tuh bisa bahasa Indonesia dulu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Maksud aku tuh nggak kayak begitu. Kita tuh bisa side by side kok. Bisa kita beriringan. Betul. Anak-anak tuh kalau nggak dari awal, toh di sekolah kita bisa. Kenapa nggak bisa di sekolah-sekolah yang lain juga gitu loh? Maksud aku gini, nggak apa-apa tujuannya kayak gitu, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa juga bahwa anak-anak kita nanti akan tumbuh menjadi warga dunia. Warga dunia. Nggak apa-apa kalau kita harus memperkuat bahasa Indonesia dulu. Nggak apa-apa. I don't see any problem with that at all. Tapi you have to remember, once they are growing up to be more mature gitu ya, mereka akan men-challenge diri mereka untuk berkontribusi pada dunia yang lebih luas. Betul. Gitu, for the global world, for the international world. Atau mungkin target pemerintah Indonesia, orang Indonesia udah diem-diem aja di Indonesia, nggak usah berkontribusi ke masyarakat dunia. Itu maksud yang tadi aku bilang, saya bilang, kayaknya nih pemerintah Indonesia pengennya orang-orang Indonesia pengen jadi pengusaha aja, stay di Indonesia aja, nggak usah kemana-mana gitu. Mungkin ya, aku nggak tahu juga. Tapi semoga lah pemerintah baru ini, come on lah, bahasa Inggris tuh sudah. We are living in 2025, coming soon. Apalagi kita juga nih yang merasakan keluar negeri mau belajar, di luar negeri mau tahu di luar negeri. Masa kita hanya tahu tentang Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang doang? Kan kita pengen lihat ke LCC, kita pengen lihat Eiffel Tower, kita pengen lihat itu London Bridge seperti apalagi apa. Apalagi kalau nanti di luar negeri disuruh self-service. Nah loh. Gimana tuh? Bengong. Iya, nggak pulang-pulang dong seperti itu. Gimana? Yang diuntungkan lagi adalah rakyat sendiri. Jangan senang kalau sekolah kalian tidak ada bahasa Inggrisnya. Jangan senang, jangan happy. Jangan happy kalau murid-murid Indonesia kalau sekolah kalian nggak ada pelajaran bahasa Inggris. Betul. Or at least kalau di sekolah kita tidak ada pelajaran bahasa Inggris, kita find out, cari resource, cari guru, baca buku atau tonton YouTube gitu. Karena ada learn by yourself. It's also okay. Betul. Dulu tuh saya bisa berbahasa Inggris karena video-video. Saya dari lagunya Westlife. Siapa yang tumbuh dengan lagu Westlife, saya belajar di lagunya Westlife. Sesame Street. Oh, Sesame Street. Lagu Westlife, Backstreet Boys. Ya, tahu dong usia saya berapa sekarang. Gitu. Jadi apa namanya? Kita sih harus menjelaskan sih kepada generasi yang sedang bertumbuh dan berkembang sekarang bahwa pendidikan itu bukan beban masa kecil. Pendidikan itu adalah kunci dari kita yang mau membuka pintu-pintu. Dibiasakanlah dari kecil pengetahuan seperti itu. Oke, everyone, thank you so much for this beautiful recommendation. Semoga ada hasil baiknya setelah kita ngobrol di sini, teman-teman. That's all from us. Hope you find this video good. If you find this pretty good, then really thumbs up. Video to this channel, don't forget to subscribe dan support masuk informasi di Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia. Ayo bisa seperti ini. Ya, jangan takut. Bye everyone.